Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Deteksi Degradasi Mangrove secara Spasial dan Temporal menggunakan Machine Learning Classifier berbasis Google Earth Engine pada Kabupaten Padang Pariaman. Adapun penelitian ini diketuai oleh saya sendiri, Dr. Hendri Prananda, beranggotakan Dr. Paus Iskarni, Fitri Mulyasari, Muhammad Ismail SPD MSC, Eva Purnamasari, dan juga Asra Ilal Khairi. Penelitian ini juga melibatkan eh, 4 orang mahasiswa dan juga bermitra dengan CV Sanari. Skema penelitian adalah penelitian dasar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma dalam platform Google Earth Engine untuk memetakan degradasi mangrove di Kabupaten Padang Pariaman. Memetakan degradasi mangrove di Kabupaten Padang Pariaman dan juga menyediakan dasar ilmiah yang kuat bagi pengambilan keputusan lokal, khususnya dalam perencanaan restorasi pengelolaan pesisir. Berikut adalah roadmap penelitian yang telah dilakukan mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2025, di mana topik dan kajian yang dilakukan itu merupakan eh, eh, fokus pada wilayah pesisir dan lebih spesifik kepada ekosistem wilayah pesisir. Berikut adalah metodologi penelitian di mana eh, data yang digunakan berupa citra Sentinel-2A, citra PlanetScope juga digunakan, yang juga menggunakan data lapangan yang dilakukan sebagai untuk uji akurasi dan juga training area dalam membangun model pada algoritma random forest yang digunakan. Nah, lokasi penelitian itu adalah di Kabupaten Padang Pariaman, di- memiliki panjang garis pantai kurang lebih 44 kilometer dan cenderung relatif datar dan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, hasil klasifikasi dengan algoritma random forest pada tahun 2016, luas mangrove berdasarkan hasil klasifikasi yaitu 742 746 hektar, di mana eh, di mana mengalami penurunan pada tahun 2025 seluas 679 hektar, di mana terjadi penurunan luas mangrove seluas 67 hektar. Nah, ini merupakan wilayah bagian selatan di mana memang eh, ekosistem mangrove cenderung berada pada sisi selatan dan utara atau lebih tepatnya pada muara sungai di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, dari uji akurasi yang dari hasil tersebut, maka dilakukan proses uji akurasi di mana algoritma random forest menghasilkan akurasi secara keseluruhan dengan nilai overall akurasi sebesar 89,8 persen dan kappa indeks berada pada 0,88. Nah, dari hasil analisis dan juga
kegiatan lapangan, diketahui alih fungsi lahan paling masif itu adalah eh, menjadi tambak, dalam hal ini tambak udang di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Citra 2016 itu memang di pesisir belum ada aktivitas atau ekspansi tambak, dan di sebelah kanan pada Citra terlihat Citra tahun 2025 di mana memang ekspansi atau alih fungsi lahan kawasan pesisir itu cukup tinggi untuk aktivitas tambak, dan ini dimulai sejak tahun 2017. Kemudian selain tambak juga alih fungsi lahan menjadi kawasan bangunan atau permukiman. Hal ini dapat berdampak dari sisi lingkungan, baik dari segi degradasi ekologi dan juga pencemaran. Dan tergolong menjadi tren yang kehilangan mangrove menjadi sangat tajam dalam hal ini menjadi aktivitas antropogenik. Nah, dari hasil temuan dan analisis yang dilakukan, kesimpulan yang diambil adalah terjadi degradasi tahun 2016 sampai 2025 terkait dengan luasan mangrove seluas 69 hektar, dan juga klasifikasi multitemporal menggunakan algoritma random forest pada objek mangrove bekerja cukup baik dan konsisten. Nah, adapun saran yang kami tulis di sini adalah penggunaan citra dengan resolusi yang sangat tinggi dengan UAV drone misalnya, atau jenis citra yang secara spasial itu kecil dari 3 meter, bisa juga menggunakan data LiDAR, itu sangat diperlukan. Berikutnya adalah perlu memperkuat regulasi pemanfaatan pesisir, terutama terkait ekspansi tambak dan perubahan penggunaan. Nah, berikut adalah tahapan selanjutnya yang akan kami lakukan, yaitu menyerahkan atau jika memungkinkan akan mempresentasikan hasil temuan dari penelitian ini terhadap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau instansi terkait. Yang kedua adalah melakukan submit jurnal pada jurnal terindeks Scopus, di mana ada 3 target di sini yang menjadi eh, jurnal yang akan kita submit, yaitu Geography and Environmental Sustainability, itu Q2, kemudian International Journal of Geoinformatics, itu Q3 dari Thailand, kemudian Aceh Bioflux, itu Q4, ini dari Rumania. Oke, sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan hasil temuan ini dapat membantu dan juga dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan dan juga dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sekian presentasinya. Saya ucapkan terima kasih mewakili tim penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.